Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, sekarang kita bicara mengenai Amerika Serikat. Amerika Serikat terlahir dari Protestant Revolution pada tanggal 19 April 1775 Masehi. Menurut Grant Brinton dalam History of Civilization, revolusi Amerika Serikat disebut sebagai revolusi Protestan karena tanggal revolusinya sama dengan tanggal berdirinya gerakan Protestan di Jerman oleh Martin Luther, 19 April 1529. Martin Luther tidak hanya mengajarkan anti-Katolik, namun ajaran Protestanisme sangat menghina baginda Rasulullah SAW dan anti-Islam. Amerika Serikat dikenal sebagai pendekar demokrasi. Walaupun perbudakan negro baru dihapuskan 100 tahun kemudian, 1775 sampai 1865. Hal ini serupa dengan contoh aplikasi demokrasi Athena. Dari penduduknya yang berjumlah 300.000 orang, mempunyai budak sejumlah 100.000 orang. Setiap seorang Athena mempunyai budak 3 orang. Secara historis, Athena sebagai contoh awal negara demokrasi dan perbudakan dua sisi yang tak terpisahkan. Saudara-saudara sekalian, Amerika Serikat dengan Monroe Doctrine 1823 Masehi sempat menentang gabungan negara Eropa yang akan meluaskan jajahannya di benua Amerika, Quadruple Alliance. Namun Monroe Doctrine ini tidak lama dipertahankan. Setelah Amerika Serikat armada lautnya kuat, maka Amerika Serikat pendekar demokrasi berubah menjadi negara imperialis. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat keputusan Kongres Wina 1815 Masehi, akhir perang Napoleon. Ini 4 kerajaan Austria, Prusia, Rusia, dan Inggris dengan berpedoman pada Bible atau Injil membentuk Quadruple Alliance. Tujuannya menegakkan kembali monarki absolut dan menindas setiap gerakan revolusi kebangsaan. Dengan cara kerjasama penindasan melalui intervensi militer, tujuan ini digunakan untuk menggagalkan gerakan revolusi yang dipimpin oleh Simon Bolivar. Namun, akibat adanya Monroe Doctrine, gagallah usaha Quadruple Alliance yang akan menegakkan kembali penjajahan berdasarkan Injil di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Berdirilah negara-negara merdeka terlepas dari penjajahan kerajaan Katolik Spanyol, yakni Chili, Argentina, dan Meksiko. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada sejarah ini, kita lanjutkan. Amerika Serikat berubah menjadi negara imperialis dengan mengutamakan sea power atau kekuatan lautnya. Hal ini terjadi karena pengaruh Kapten Alfred T. Mahan 1890 dengan gagasannya Influence of Sea Power, Human History, dan The Interest of America in Sea Power 1897. Nah, untuk apa dibicarakan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan sejarah umat Islam Indonesia? Sepintas Amerika Serikat tidak pernah berhubungan dengan Nusantara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya jauh sebelum meletusnya Perang Padri, yaitu 1821 sampai 1837 Masehi, Amerika Serikat juga mengadakan kontak dagang di Agam, Sumatera Barat. Di sini terjadi niaga kopi, gambir, tekstil, dan garam dengan kaum Padri, kaum Pidari atau Padri. Kedatangan Amerika Serikat menimbulkan revolusi niaga yang menjadikan kelompok Wahabi kuat perekonomiannya. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda dalam usahanya meniadakan pengaruh Amerika Serikat
di Sumatera Barat dengan menggunakan potensi kaum adat melawan Wahabi dalam perang Padri yang berlangsung selama 17 tahun. Adapun hakikat kepentingan politik penjajahan Belanda dengan perang Padri selain melumpuhkan gerakan Wahabisme sekaligus juga untuk mengeliminasi pengaruh Amerika Serikat. Bagi pemerintah kolonial Belanda lebih cenderung membantu kaum adat karena amalannya tidak Islami. Mereka masih biasa main judi, menyabung ayam, dan minum minuman keras. Perlu dicatat saudara-saudara sekalian, Amerika Serikat memaksa Jepang sebagai isolation country membuka negaranya tahun 1854 Masehi. Dampak selanjutnya, Jepang pun berubah. Imitation country, yaitu meniru Barat menjadi negara industri yang kuat. Jepang disertai memiliki kekuatan laut dan darat serta persenjataan militer yang sebanding dengan negara imperialis Barat. Semua potensi ini digunakan pula untuk menjadikan Jepang sebagai negara imperialis timur bergabung dengan negara-negara imperialis Barat, melibatkan Jepang dalam Perang Dunia Pertama, yaitu 1914 sampai 1919 Masehi, dan Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945 Masehi. Pengaruhnya, Indonesia diduduki oleh bala tentara Dai Nippon, yaitu selama 3 tahun 1942 sampai 1945. Dari fakta dan data sejarah, tumbuhnya imperialisme ini ternyata antar negara penjajah Barat terjadi persaingan, terjadi pertentangan, dan permusuhan yang berat. Sekalipun sesama Protestan, terjadi benturan kepentingan politik yang berdampak timbulnya peperangan antar penjajah Protestan. Misalnya Protestan Amerika Serikat kontra Protestan Anglikan Inggris. Kekuatan mereka semua selain terletak pada kekuatan laut dan senjatanya, juga terletak pada pengorganisasian kapitalismenya. Seluruh potensi yang dimiliki oleh negara-negara imperialis Barat diarahkan untuk menghancurkan kekuatan Islam. Saudara-saudara sekalian, seperti yang beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, Kesultanan Turki di Timur Tengah yang didukung oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah diruntuhkan dengan bantuan Kemal Pasha. Kemudian mengubah Kesultanan Turki menjadi Republik Sekuler Turki 29 Oktober 1923. Gerakan Turki Muda pada 24 Juli 1908 Masehi di bawah pimpinan Niazi Bey dan Enver Bey melancarkan pemberontakan terhadap Sultan Abdul Hamid II. Mereka berhasil memberlakukan Undang-Undang Dasar 1876. Namun, setahun kemudian, Sultan Abdul Hamid II mencoba membangun kembali monarki absolut. Akibatnya Mahmud Shafet Pasha melakukan kudeta dan Sultan Abdul Hamid II dimakzulkan, digantikan oleh Sultan Muhammad V 1909 sampai 1918 Masehi. Namun, Turki Muda melancarkan kudeta lagi di bawah pimpinan Enver Bey 1913 Masehi. Kemudian diangkatlah Sultan Muhammad V yang berkuasa dari sejak 1918 sampai 1922 dan dimakjulkan pula, digantikan oleh Sultan Abdul Majid sampai tahun 1924 Masehi. Untuk sementara Abdul Majid menjadi khalifah dengan munculnya Mustafa Kemal Pasha. Mulai 3 Maret 1924 hilanglah Kesultanan Turki, digantikan Republik Sekuler Turki yang sebenarnya sudah diresmikan sejak 29 Oktober 1923. Peristiwa ini besar pengaruhnya terhadap pemerintah kolonial Belanda dalam menumpas gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Dari pengalaman sejarah ini, imperialis Barat melihat gerakan Ahlus Sunnah
wal Jamaah dan pan-Islamisme sebagai lawan yang perlu disingkirkan dari Timur Tengah. Dari peristiwa sejarah ini, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, yaitu 1914 sampai 1919 Masehi, maka umat Islam di dunia bertambah lawan baru. Pertama, ideologi komunisme 1917 Masehi dari Rusia. Yang kedua adalah sekularisme Turki 1923 Masehi. Keduanya itu identik sebagai anti-religion movement, yaitu gerakan anti agama. Di samping itu, lawan Islam yang lama semakin kuat, yaitu imperialisme modern dan kapitalisme barat 1870 Masehi dengan nama lain international banking. Tumbuh pula sistem penjajahan ekonomi gaya baru. Kerajaan Protestan Anglikan Inggris berusaha membangun kerajaan Saudi Arabia di bawah pimpinan Raja Ibnu Saud dari aliran Wahhabisme, yaitu tahun 1924 Masehi. Upaya ini berhasil setelah memakzulkan Raja Hussein dan putranya Ali, keduanya dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua raja terakhir ini sebagai lawan kerajaan Protestan Anglikan Inggris karena berusaha menjadikan Arabia sebagai pengganti kedudukan kekhalifahan dari Kesultanan Turki yang diruntuhkan oleh Kemal Pasha 1924 Masehi. Selain itu juga menuntut Syria dan Palestina sebagai wilayah kerajaan Arabia. Kedua wilayah tersebut direncanakan untuk dijadikan wilayah Jewish State. Tidaklah heran bila Inggris segera yang pertama adalah membantu Ibnu Saud untuk diangkat sebagai Raja Saudi Arabia. Dan yang kedua, membantu mewujudkan terbentuknya negara Israel. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, untuk mengimbangi pertumbuhan negara-negara nasional di Timur Tengah, sesudah runtuhnya Kesultanan Turki, maka kerajaan Anglikan Protestan Inggris dan Amerika berusaha keras membantu gerakan Zionisme dalam membangun negara Israel, yaitu 15 Mei 1948. Untuk pembangunan ekonomi negara Israel, maka Amerika Serikat memberikan bantuan sejumlah 100 juta dolar. Sebaliknya tidak satu negara pun dari negara Arab menerima bantuan dari Amerika Serikat ataupun Inggris. Demikianlah penjelasan George Lenczowski dalam The Middle East in the World Affairs. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita melihat di India, terutama kerajaan Protestan Anglikan Inggris ini berusaha melumpuhkan Kesultanan Mongol yang ditunjang pula oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelumnya. Ratu Victoria pada tahun 1876 diangkat sebagai Maharani India dan Delhi, ibu kota Kesultanan Mongol, diganti namanya dengan New Delhi. Saudara-saudara sekalian, kemudian nasib bangsa Mongol bagaimana? Terusir dari India dan Cina kembali ke Tibet. Runtuhlah kerajaan Mongol setelah melepaskan Islam sebagai agamanya. Ini perlu digarisbawahi saudara-saudara. Runtuhnya kerajaan Mongol setelah melepaskan Islam sebagai agamanya. Sama halnya dengan Republik Sekuler Turki tidak lagi sebagai penentu perubahan sejarah di dunia. Hilanglah pamor kerajaan Turki pada masa lalu. Demi membela kekuatan sisa-sisa Islam di India, dibangun gerakan tandingan Islam, yaitu Ahmadiyah, itu Maret 1889 Masehi, yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad. Sebenarnya gerakan Ahmadiyah merupakan gerakan sempalan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setelah berdirinya Republik Islam Pakistan, maka Ahmadiyah dilarang menggunakan nama Islam dan istilah masjid sebagai tempat ibadahnya. Saudara-saudara sekalian, bisa kita lihat Presiden Ziaul Haq misalnya
mengundang-undangkan sebuah peraturan yang menetapkan peribadatan Ahmadiyah sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Kaum Ahmadiyah dilarang menyebut kepercayaan mereka dengan sebutan Islam, dilarang melakukan penyebarluasan ajarannya, dilarang pula menyebut tempat ibadah mereka dengan nama masjid. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, untuk Nusantara Indonesia, kerajaan Protestan Belanda dengan pemerintah kolonial Belanda berupaya melumpuhkan kekuasaan politik Islam. Berupaya melumpuhkan kekuasaan politik Islam atau kesultanan yang didukung oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemerintah kolonial Belanda menciptakan gerakan kebatinan dan mengembangkan hukum adat untuk melemahkan pengaruh hukum Islam menjelang diberlakukannya hukum Barat. Saudara-saudara sekalian, pembicaraan kita di malam ini mudah-mudahan jadi inspirasi kepada kita bahwa sejarah di masa yang lalu ini menjadi gambaran bagi kita yang sedang berada di zaman ini apa yang mesti kita kerjakan. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, maka nantikan episode-episode berikutnya dari pembahasan-pembahasan mengenai sejarah ini bermanfaat bagi kita untuk mencerahkan pikir kita, memberikan pemikiran-pemikiran yang dinamis kepada kita dan kreatif untuk menimbang segala sesuatu dengan kebenaran dan keadilan.